Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara peranan pemimpin dalam sebuah negara itu sangat penting, karena pemimpin itu menjadi kepalanya. Apabila kepalanya itu berpikir positif, maka negaranya ikut serta guys. Tapi kalau pemimpinnya berpikir negatif, maka semuanya jadi negatif guys. Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Group discussion. Forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Wah, ramainya guys. Kalian tahu nggak, akhirnya terungkap cara Pak Prabowo bikin Indonesia menyala di mata dunia. Ini dia. Di berbagai kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, saya selalu excited ketika melihat cara pidato Pak Prabowo ini. Yang pastinya beliau ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi diplomatik yang luar biasa. Salah satunya pada momen lawatan kenegaraan ke India baru-baru ini. Beliau mengatakan bahwasanya barusan tes DNA dan hasilnya menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo ini ada genetik dari keturunan India. Lantas orang-orang di forum tersebut tertawa. Nah, trik psikologi yang digunakan oleh Pak Prabowo ini adalah personal connection melalui identifikasi budaya. Jadi pada saat para pemimpin India ini mendengar bahwasanya Pak Prabowo itu ada genetik India, mereka secara otomatis akan merasa lebih dekat secara personal dan menganggap bahwasanya Pak Prabowo ini ya bagian dari keluarga mereka, yang tentunya sudah pasti ini akan berefek pada mulusnya kerjasama antara Indonesia dan India. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Prabowo ketika berada di circle bersama Presiden Meksiko, di mana Pak Prabowo ini mengatakan Viva Zapata, dan Presiden Meksiko terlihat sangat bahagia mendengar itu karena memang Zapata adalah tokoh yang sangat berpengaruh di negaranya. Ini adalah strategi psikologi diplomatik yang bernama mirroring linguistic, di mana Pak Prabowo ini sengaja nyeletuk bahasa lokal mereka yang tujuannya adalah membangun keterikatan emosional, dan pastinya ini akan berefek kepada hubungan bilateral negara juga. Nah, kalau kalian pengen belajar ilmu-ilmu seperti ini, sudah saya rangkum secara lengkap di ebook trik manipulasi yang saya sediakan di link bio. Jangan pelajari ilmu psikologi kalau kalian nggak mau tahu rahasia berpikir seseorang. Saudara, kalau saudara ke Indonesia, saudara akan dapat lihat satu pemandangan yang unik ni. Nampak? Ada gereja, ada masjid, ada masjid. Selalunya memang masjid dan gereja tu akan berdiri berdampingan. Bagi saya, pemandangan ni dia mencerminkan keharmonian dalam kalangan rakyat Indonesia. Dan sebab itu, pada lambang Garuda mereka ada tulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeza-beza, tapi tetap satu juga. Berbeza agama bukan menjadi penghalang untuk mereka hidup bersama. Biar berbeza, tapi hidup tetap bersama. Tetap seperti si ikat bagi sirih, selubang bagi tebu, serumpun bagi serai. Dan pembinaan ni kan, sebenarnya bukan kebetulan. Bukan kebetulan ada gereja, bukan kebetulan ada masjid dan itu. Bukan. Ini memang sebahagian dari rancangan, memang sebahagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kerana bagi mereka, tak menjadi masalah pun. Lagipun, kita ni sebagai manusia, sepatutnya lagi tinggi nilai keimanan, dia akan lagi mendekatkan, bukan menjauhkan. Oleh itu, selagi mana tidak menderhaka kepada agama, kita kenalah raikan setiap perbezaan yang ada, kerana kita Bhinneka Tunggal Ika. Negara mana yang paling ditakuti di dunia? Amerika? Bukan. Rusia? Juga bukan. China? Juga bukan. Indonesia itu yang paling ditakuti di dunia. Amerika, Rusia, China, Jepang takut sama Indonesia. Tahu nggak kenapa? Karena orang Indonesia itu hebat-hebat. Orang Palembang, kapal selam pun dimakan. Orang Surabaya, setan aja dimakan. Rawan setan. Orang Padang, paku dimakan. Orang Betawi,
buaya dimakan, roti buaya. Orang Jogja mercon dilahap. Ya, untung nggak meledak di mulut tuh. Ya, oseng-oseng mercon. Orang Samarinda kuku macan dimakan. Ya, amplang kuku macan. Orang Bandung bata dimakan, batagor. Ya. Orang Bekasi akar dimakan, akar kelapa. Orang Magelang granat dimakan, bakso granat. Apalagi banyak ya. Nah, pasti takut dong orang-orang Amerika, Rusia, dan China melihat kehebatan orang-orang Indonesia. Aku yakin kamu pasti bangga kalau sudah mendengarkan ini. Ternyata militer Indonesia itu sangat ditakuti oleh negara luar, termasuk Amerika. Ini buktinya. Saat ini militer Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia juga memiliki materi latihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Militer kita juga sangat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia juga memiliki angkatan udara dengan pasukan terlengkap dan terkuat di Asia. Dan di setiap kesatuan angkatan ada cabang sendiri, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Den Bravo 90, Kopassus, Kopaska, Yontaifib, dan Denjaka. Kenapa laki-laki di Indonesia nggak maju cepat gitu? Masih kerjanya sama, gajinya sama, mobilnya sama, lama baru dia ganti lah, inilah. Berarti pemalas ya cowok Indonesia nih. Selalu aku dengar kata ini dari orang luar ya. Tapi menurut aku ya, sebagai aku itu udah tinggal di negara Indonesia lama, orang Indonesia itu bukan pemalas, makanya nggak majunya cepat. Dan cewek-cewek pun bukan pemalas juga kerja atau apa. Tapi di negara Indonesia memang gajinya yang kulihat nggak sesuai sama hidup gitu. Contoh dikasih kamu 3 juta sebulan. Contohnya untuk kerjaan orang biasa gitu. 3 juta coba kalau kita mau simpan, emang bisa simpan, bisa tabung, nggak bisa kayaknya. Contohnya kalau aku hari ini tinggal di kos paling murah 1,5 kan. Mau bayar apa lagi, mau makan, mau baju, mau kesana kesini nggak cukup kan. Makanya buat orang luar yang mikir orang Indonesia bermalas makanya nggak maju cepat, bukan. Memang kerjaan di sini gajinya nggak terlalu banyak untuk bisa sampai ditabung. Kalau di luar negeri contohnya gajimu 60 juta per bulan, gaya hidupmu 30 40, makanya kau bisa tabung. Bukan cowok Indonesia pemalas ya. Sumpah malah aku lihat orang Indonesia cewek cowok malah kalau kerja ya nggak mini lah, jujur. Contoh kalau kerja baru itu bisa 10 jam, 8 jam. Teman aku banyak kerjanya dari pagi 8 pagi, pulangnya sampai jam 7 maghrib, sumpah. Bukan pemalas, cuman memang gaji di negara Indonesia agak kurang, makanya orang nggak bisa sampai ditabung-tabung banyak gitu. Itulah ya buat orang luar ya, jangan salah paham ya. Gue nggak paham sama netizen Indonesia. Ada aja ide kreatif yang bikin komentar yang bikin ngakak ngik-ngik. Ini guys, lihat guys. Ngik-ngik, ngakak ngik-ngik. Sendal menjit aja dicuri, apalagi senjata lu. Tank lu ketahan bea cukai, belum lagi masih masih disortir, divisi cakep. Ini gambaran komentar yang kemarin. Tank lu parkir kudu bayar. Nih gambarannya. Lu punya tentara, Indonesia punya the power emak-emak. Dilarang buat belok, dia tetap mau belok. Yang satu ini agak di luar Nurul gambarnya guys. Senjata mereka ketolak sama dukun Indo kali. Terus senjatanya lagi nyatain cinta, ditolak. Nggak gitu. Indonesia jadi negara nomor 1 yang penduduknya memiliki perasaan paling positif tahun 2023 di dunia, mengalahkan 142 negara. Positif. Ini keren sih. Di surveinya diajukan pertanyaan untuk menilai pengalaman positif warga. Antara lain, apakah kemarin merasa cukup istirahat?
Apakah kemarin diperlakukan dengan hormat sepanjang hari? Apakah kemarin tersenyum atau tertawa banyak? Apakah kemarin belajar sesuatu yang menarik? Apakah kemarin mengalami perasaan yang menyenangkan? Sebaliknya, pertanyaan negatif ditujukan untuk mencari tahu pengalaman buruk yang dialami warga, yaitu apakah kemarin mengalami sakit fisik? Apakah kemarin merasa khawatir? Apakah kemarin merasa sedih? Apakah kemarin merasa stres? Apakah kemarin merasa marah? Nah, kamu masuk yang punya perasaan negatif apa positif? Indonesia pada ketika ini di bawah pentadbiran pemerintahan Bapak Prabowo, guys. Kalau kita melihat perkembangan Indonesia dalam tempo yang singkat, Bapak Prabowo merupakan pemimpin yang mempunyai pandangan yang cukup jauh, mempunyai kemahiran berpidato yang sangat lumayan bagus. Dia boleh berbahasa Inggris dengan begitu bagus sekali, dengan intonasinya yang luar biasa. Kalau kita melihat dari segi skill Bapak Prabowo berbicara apabila dia berada di luar Indonesia, guys. Saya tertarik dengan pidato Bapak Prabowo yang mana beliau mengatakan bahwa contoh kalau kita berada di India, katanya dia ada darah India. Apabila menyebut soal keturunan dan mengatakan bahwa dia itu ada sedikit keturunan India, maka itu sebenarnya psikologi yang sangat berkesan untuk memberi perhatian kepada Bapak Prabowo daripada pemimpin India agar mereka dapat menyelami perasaannya. Di samping mereka dapat mendekatkan lagi hubungan antara hati ke hati dengan konsep kenegaraan, guys. Atas dasar itu, selepas mereka berpidato seperti itu, sebarang rundingan selepas itu akan jadi lebih mudah karena terikat ataupun hati emosinya terpancing dengan kata pendahuluan ataupun pidato daripada Bapak Prabowo, guys. Percaya ini merupakan satu kemahiran yang jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. Teknik, taktikal, cara bercakap ini sebenarnya begitu sangat relevan pada ketika ini, sesuai dengan kemampuan seorang itu ketika berpidato, guys. Dia seumpama ini sebenarnya sangat bagus bagi seorang pemimpin yang mempunyai tujuan tertentu agar hajat ataupun kemauannya dapat dipertimbangkan oleh negara luar, guys. Kekuatan sebuah negara itu diukur kepada bagaimana pemimpin itu berpikir, sama ada berpikir untuk kepentingan pribadi ataupun berpikir untuk kepentingan rakyatnya, guys. Prabowo merupakan seorang pemimpin yang telah lama memimpin ataupun berada di dalam tampuk pemerintahan Indonesia, menjabat jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, merupakan orang nomor 1 di Indonesia. Dialah yang menjadi tulang belakang, dialah yang bakal menyarajui dan berpikir bagaimana Indonesia itu di masa ke depan, guys. Kalau hanya berpikir dalam Indonesia, Indonesia tidak bisa maju ke hadapan. Tapi apabila Indonesia itu mempunyai hubungan dagang dengan negara luar, persoalannya sejauh manakah hubungan dagang itu boleh berhasil dengan teknik berbicara, berpidato yang luar biasa daripada Bapak Prabowo ini. Saya yakin dan percaya bahwa boleh memberi manfaat dan membawa banyak investasi kepada Indonesia pada masa ke depan, guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.